Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Mayasari yang bertugas di SDS IT Bina Insani Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 2023 LPTK UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik PPL 1 pada siswa kelas 4 di SDS IT Bina Insani Kayu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke, sebelum lanjut ke pelajaran selanjutnya, Ustazah akan mengabsen dulu. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada semua. Oke, baiklah. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran kita, Ustazah mau dicas dulu semangatnya. Oke, kita ice breathing dulu sebentar ya. Coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, iya tepuk. Good. Oke, sekarang mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran yang baru, Ustazah mau bertanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar pelajaran pendidikan agama Islam tentang apa? Surat Hati. Surat Hati. Ada yang ini kita akan memasuki pelajaran baru. Judulnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita memasuki pelajaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah, Ustazah akan menyampaikan dulu apa sih tujuan kita belajar iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa tujuannya anak-anak? Yang pertama, anak-anak akan mampu menjelaskan pengertian rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, ada yang tahu nggak rukun iman itu ada berapa? Ada iman kepada Allah. Yang kedua kepada Malaikat. Yang ketiga kepada Rasul. Yang keempat kepada Rasul. Yang kelima. Kiamat. Yang terakhir baru Qadar dan qadar. Sekarang kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekarang coba perhatikan ke sini anak-anak. Oke. Nah, sekarang perhatikan ke sini. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, Ustazah akan mengajak kalian dulu berdiskusi. Berdiskusi tentang materi kita pada siang hari ini. Oke anak-anak sekalian, sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini sebelum kita lebih jauh tentang belajar tentang iman kepada Rasulullah, kita akan berdiskusi dulu per kelompok. Coba kemarin sudah bagikan kelompoknya, silakan membentuk kelompok seperti yang kita bagi. Oke, sekarang silakan kalian isi lembar pertanyaan yang ada di hadapan kalian. Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga secara berdiskusi ya. Boleh mengungkapkan pendapatnya, boleh silakan ditulis. Oke, bagus sekali, silakan diisi. Oke anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kalau selesai sekarang Ustazah coba minta perwakilan dulu. Dua kelompok maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi yang telah kalian sepakati. Silakan kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Oke.
pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Kami meminta tangan kepada mereka. Tuliskan tokoh idola kalian, anggota K-pop. Mengapa kalian menjadikannya idola? Karena mereka populer. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Intan. Oke anak-anak, setelah tadi kita berdiskusi secara bersama-sama, sudah terbayang belum? Anak-anak, siapa sih yang dijadikan idola? Sekarang Ustazah mau kalian melihat ke depan. Rasul. Yang pertama adalah iman. Apa sih iman itu? Ada yang tahu nggak? Tadi apa iman? Apa? Coba. Suci? Iman? Iya. Iman artinya percaya. Percaya bagaimana? Mempercayai dalam hati bahwasanya Rasul-Rasul Allah itu ada dan diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Tadi Ustazah lihat banyak idola kalian itu adalah orang-orang yang artis K-pop. Terus apa lagi? Pemain sepak bola. Apa lagi tadi? Artis, penyanyi dan lain sebagainya. Nah, kalian meneladani idola kalian itu bukan tanpa sebab, karena ada sebab-sebabnya. Begitupun dengan Rasul-Rasul Allah. Sekarang siapa sih yang wajib kita teladani? Perhatikan semua ke sini. Oke, di situ ada Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum Rasulillah ya, fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Sampai sini paham tidak? Siapa yang harus kita jadikan idola? Siapa? Rasulullah. Karena apa? Sudah jelas dalam surat Al-Ahzab ayat 21 bahwasanya suri tauladan yang patut dicontoh ya anak-anak sekalian adalah hanya Rasulullah. Kenapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Rasul dan para nabi itu diciptakan oleh Allah sama nggak seperti kita, manusia biasa bukan? Sama tidak? Apakah Rasul dan nabi itu juga makan? Makan. Apakah nabi dan Rasul tidur? Punya anak? Punya. Nah, kenapa nabi dan Rasul diangkat menjadi nabi dan Rasul oleh Allah? Sekarang perhatikan ke sini. Ikan ya. Nah, lihat. Ada sifat wajib bagi Rasul. Ya. Sifat wajib bagi Rasul ini ada 4. Yang pertama, nabi dan Rasul itu mempunyai sifat sidik, yaitu jujur. Yang kedua, nabi dan Rasul itu bersifat tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Terus yang ketiga, nabi dan Rasul bersifat amanah artinya terpercaya. Dan yang terakhir, nabi dan Rasul bersifat Coba sekarang umat Islam ya yang mempercayai bahwa nabi dan Rasul itu adalah ciptaan Allah dan harus mengidolakannya. Ada nggak makhluk di bumi ini yang punya 4 sifat ini selain nabi dan Rasul? Ada yang bisa kasih tahu ke Ustazah? Si Anu ada Ustazah, dia sidik, dia tabligh, dia patosna. Ada nggak yang punya lengkap seperti itu? Tidak ada yang sama persis punya 4 sifat. Jadi yang punya kesempurnaan sifat manusia di muka bumi itu hanya siapa? Nabi dan Rasul. Makanya kita harus mengidolakan siapa tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, masih semangat? Oke, sekarang coba perhatikan. Ada sifat wajib bagi Rasul, ada juga sifat mustahil. Maksudnya sifat ini tidak ada pada diri Nabi dan Rasul. Jumlahnya juga ada 4. Ada berapa Kak? Ada 4. Yang pertama tadi apa? Kizib. Coba apa arti kizib? Dusta. Yang kedua?
depan itu. Kalau ada yang bersifat di depan itu, ini hanyalah milik manusia. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, maka sifatnya adalah berakhlak mulia. Fahim tuh? Fahimah. Oke anak-anak, sekarang Ustazah punya permainan. Nama permainannya adalah talking stick. Apa? Talking stick. Oke, ini apa namanya? Stick. Stick. Ini adalah stick yang bisa berbicara. Jadi talking stick itu stick yang berbicara. Kita akan mengadakan permainan. Tongkat ini akan berpindah dari temannya ke temannya yang lain. Perpindahannya menggunakan lagu. Jadi nanti di akhir siapa yang mendapatkan tongkat ini boleh memilih pertanyaan yang ada di papan pertanyaan ini. Oke, are you ready? Ready. Yang pertama Ustaz akan berikan kepada Anda Raja. Wahid Isnin Salasa. Salatullah salamullah ala ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah li ahlil wadi ya Allah. Terakhir lagi Ananda Ica. Silakan Ananda Ica, boleh maju ke depan. Silakan maju ke depan. Boleh memilih pertanyaan. Terima kasih. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita bermain talking stick, maka sampailah kita di penghujung pembelajaran kita. Untuk lebih memahami ya apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini, Ustazah telah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Ini adalah latihan yang nanti akan kamu isi. Nah, Ustazah akan bagikan secara satu persatu. Oke anak-anak, sudah selesai tugasnya? Oke, bagus sekali. Nanti tugasnya silakan dikumpulkan. Ustazah akan menilai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Ustazah mau bertanya dulu. Coba anak-anak sekalian, ada yang tahu tadi iman? Masih ingat arti iman apa? Oke, anak-anak, gimana tugasnya? Sudah selesai? Oke, bagus. Nanti silakan tugasnya dikumpulkan. Ustazah akan menilainya di kemudian hari ya. Oke anak-anak, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kita pada siang hari ini. Ustazah mau bertanya dulu tadi, iman tadi artinya apa? Ada berapa sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul? Sifat mustahilnya ada berapa? Oke, sekarang anak-anak sudah paham siapa yang harus kita teladani? Rasul dan para nabi. Mengapa Rasul dan para nabi harus kita teladani? Karena apa? Rasul dan nabi memiliki akhlak yang baik, berakhlak mulia. Karena yang harus kita teladani adalah Rasul dan para nabi. Paham tuh? Oke, sebelum acara kita, apa kegiatan pembelajaran kita berakhir?